Salam happiness. Episode kita kali ini kita akan berdiskus tentang empati. Baiklah. Konseling dan terapi syukur tentang empati ini terkait dengan dimensi afektif kita. Afektif itu adalah perasaan dan nuansa mood yang dikaitkan dengan aspek kognitif pikiran. Baiklah, kenapa memakai kata empati daripada simpati? Apa perbedaan dari perilaku itu secara psikologis? Kita melihat ya, empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain secara kognitif di dalam alam pikirannya. Tapi kalau simpati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain secara afektif, yaitu secara perasaan dan emosi. Berbeda. Karena gini ya, lebih dalam dan lebih tajam perilaku empati daripada simpati. Sebuah contoh perilaku. Ketika ada seseorang yang di saat suasana COVID-19 dihimpit ekonomi, sebelum COVID-19 dihimpit ekonomi yang susah, kemudian ditambah lagi dampak ekonomi secara global dan masif, sehingga kehidupannya carut marut, sehingga kesulitan di dalam ekonomi rumah tangga. Apa yang menyebabkan akhirnya munculkah empati kita kepadanya? Kalau kita berpikirnya simpati, kita hanya menaruh rasa iba dan kasihan. Itu simpati. Tapi tidak ada solution tindakan yang perlu diberikan. Itu tidak ada. Kalau empati, dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi dia berpikir, apa yang harus ku perbuat dengan dia susah? Tentu dia akan berbagi. Itu empati. Satu contoh perilaku. Bila kita melihat apabila saudara kita meninggal dunia misalnya, apakah kita empati apa simpati? Empati. Kenapa? Empati menyentuh aspek psikologis kejiwaan yang sangat dalam. Dia berpikir, ketika saudara kita meninggal dunia, otomatis dong anaknya menjadi yatim atau piatu, kemudian butuh kebutuhan pokok. Apa yang perlu kita beri? Apa yang perlu kita uluran tangan? Kepedulian apa yang harus kita perbuat? Itu baru namanya empati. Akhirnya ada perbuatan baik yang mesti kita lakukan di situ. Tapi kalau simpati, dia tidak. Dia hanya cukup merasa iba, kasihan. Oh iya, aku kasihan sama dia. Sebatas itu. Tapi belum berupa tindakan atau sebuah treatment, perbuatan dan perilaku. Baik, sahabat kognisia yang baik hatinya. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk mengasah empati di dalam diri kita? Kita harus gabungkan perasaan kita ke dalam pikiran kita. Yang sentral di hati kita mengingat. Yang kita pikirkan, apakah kita sudah berbuat baik kepada orang lain? Apa sebab? Ketika kita mengasah kepekaan, mengasah kejiwaan dalam diri kita, kita peka terhadap situasi sosial dan kebutuhan orang lain, maka akan muncul empati itu. Bagaimana susahnya orang lain, bagaimana dia ditinggal pergi oleh orang tuanya, bagaimana tulang punggung keluarga tidak ada lagi. Apa? Kita membawa perasaan kita kepada dirinya, lalu pikiran kita berputar. Apa yang harus kuperbuat untuk menolong meringankan bebannya? Itu empati. Oleh karena itu, bila kita bisa melakukan empati, maka gangguan kejiwaan apapun namanya secara psikologis, maupun gangguan non psikotik maupun gangguan jiwa psikotik, gangguan jiwa berat, tidak bisa menghinggapi diri kita. Percayalah dan yakinkan itu, bahwa ketika kita sudah bersikap empati, sangat kejiwaan kita menjadi sejahtera. Bukan berarti kita bersifat empati kita makin susah. Kita akan makin sejahtera, makin makmur,
makin ditambahkan rezekinya oleh Tuhan. Oleh karena itu, selalulah kita bersyukur dengan melakukan perilaku empati ini. Saya rasa demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Salam happiness, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.